di darahku. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sehat, Bu. Kurang semangat ya. Kalau misalnya baik, aku jawabnya begini. Aku baik, kamu baik, semuanya baik. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Apa kabar semuanya? Aku baik, Kami kamu baik, baik, semuanya semua baik. baik. Iya, bagus. Kita harus memulai dengan semangat yang tinggi. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Nak Diana. Ibu, persilahkan. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya, Nak. Oke, Ibu isi kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir, Nak? Muhammad Irfan Ahda, Bu. Eh, Meli Pradila, Siti Meisara, baru Rizka Sonia, Hafiz Nabu, baru Fani Silaban, Bu. Oke. Irfan Ahda keterangannya apa, Nak? Katanya tidak ada paket, Bu. Tidak dipersiapkan ya. Sebelum memulai pembelajaran, harusnya dia sudah mempersiapkan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Ibu anggap Alfa saja ya. Nih, Bu. Oke, selanjutnya Siti. Keterangannya apa, Nak? Sama, Bu, seperti Muhammad Irfan Ahda, Bu. Oke, Ibu anggap Alfa juga. Fani, Fani izin, Bu. Katanya pulang kampung, Bu. sudah izin di grup kelas kan? Sudah, Bu. Oke, Hafizna, Hafiznya sakit, Bu. sakit. Rizka, Rizka, apa keterangannya, Nak? Sakit, Bu. Sakit. Kalau Meli, Sakit juga mungkin, Bu. tidak ada di grup. Meli tidak izin. Tadi tidak izin, Bu, tapi katanya sakit, Bu. Jika tidak izin, Ibu anggap Alfa. Oke, kita doakan semua teman-teman kalian yang tidak dapat hadir karena sakit itu lekas sembuh agar dapat bergabung lagi dengan kita dalam proses belajar mengajar. Untuk yang Alfa akan Ibu tandai karena tidak memberikan keterangan atau izin kepada Ibu. Oke, hari ini kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Teks berita, Bu. Bagus. Nisa dan Diana ternyata sudah belajar ya hari kemarin sebelum masuk hari ini. Yang lain tidak belajar ya. Kenapa hanya dua orang yang tahu hari ini kita belajar teks berita? Luangkan waktunya 15 menit hanya untuk belajar atau membaca buku ya nak sebelum kita memulai pembelajaran di hari esok. Agar ada bekal yang bisa kalian peroleh nantinya. Oke, sesuai kesepakatan kita, kalian pakai baju hitam putih kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Yang muslim pakai jilbab hitam, yang non-muslim mengikat rambut dengan rapi. Sepertinya sudah semua Ibu pikir. Langsung saja kita ke materi hari ini. Ada yang tahu apa itu teks berita, Nak? Saya, Bu. Ya, Nak Nisa, apa teks berita, Nak? Teks berita itu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa atau kejadian faktual dan aktual yang diinformasikan secara tertulis, Bu. Ya, benar. Ada lagi selain Nak Nisa? Ya, Bu. Ya, Diana. Silakan, Nak. Teks berita merupakan suatu teks atau tulisan yang berisi berbagai informasi mengenai suatu hal atau kejadian
yang terjadi dan masih hangat diperbincangkan oleh banyak orang, Bu. Benar. Ada lagi yang lain yang ingin memberikan pendapatnya? Sepertinya sudah cukup ya. Nah, jadi apa yang dikatakan teman-temanmu itu sangat benar bahwa teks berita itu adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang faktual mengenai peristiwa atau kejadian yang terkini. Nah, selanjutnya Ibu akan meminta tolong untuk Nak Nisa supaya men-share PPT. Sudah Ibu kirim ya, Nak? Langsung ke slide 2, Nak. Sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari berbagai tipe teks, non-fiksi dan fiksi, audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Sudah paham kan, Nak, tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita lanjut ke materi. Silakan, Nak, Nisa. Slide selanjutnya. Di sini ada pengertian teks berita. Selain dari yang sudah kalian sebutkan tadi, teks berita adalah suatu jenis tulisan yang memberikan informasi singkat dan jelas tentang peristiwa atau fakta terkini. Berita biasanya disusun dengan format piramida, diikuti oleh informasi yang kurang penting. Gaya penulisan berita cenderung objektif dan tidak memihak memberikan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu untuk pengertian teks berita. Selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, ringkas dan jelas. Yang kedua, objektif dan netral. Yang ketiga, berita mencakup jawaban atas pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Atau 5W tambah 1H. Yang keempat, gaya bahasanya formal. Yang kelima, fakta yang didukung dari sumber-sumber terpercaya. Yang keenam, judulnya menarik. Yang ketujuh, tidak ada opini pribadi penulis. Dan yang kedelapan, ketepatan waktu dan sebagainya. Itu untuk ciri-ciri teks berita. Kalian boleh tangkap layar nanti atau Ibu share lagi PPT-nya. Untuk selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Nah, unsur-unsur teks berita itu terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk apa, itu adalah pertanyaan yang dibutuhkan untuk menjawab peristiwa atau kejadian yang akan dijelaskan. Kemudian di mana, itu pertanyaan yang digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa atau kejadian dalam berita. Selanjutnya ada kapan, itu digunakan untuk memaparkan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Selanjutnya ada siapa. Siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa dalam berita. Orang-orang yang dimaksud mencakup korban, saksi mata, dan pelaku. Nah, selanjutnya ada mengapa. Itu biasanya digunakan untuk memaparkan penyebab, alasan, atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir, bagaimana, itu digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa atau kejadian secara runtut. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, menggunakan kalimat baku. Saat membuat teks berita, kalian harus menggunakan kalimat yang baku. Kalimat baku adalah kalimat yang mengikuti aturan ejaan dalam bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Nah, yang kedua, menggunakan kalimat langsung.
Teks berita itu disajikan dalam bentuk kalimat langsung, yaitu kalimat yang diucapkan secara langsung oleh narasumbernya, tanpa adanya pengubahan, baik penyembuhan atau pengurangan dalam kalimatnya, dan kalimat langsung ini diapit menggunakan tanda petik 2. Sudah? Jangan salah ya untuk membuat kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung atau kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, ataupun kalimat. Jadi, ciri-ciri teks berita yang menggunakan konjungsi adalah kata-kata seperti, dan, serta, atau, lalu, maupun kemudian. Yang keempat, menggunakan kalimat denotatif. Kalimat denotatif menjadi bagian dari kaidah kebahasaan yang sangat penting karena kalimat denotatif merupakan kalimat yang bermakna sebenarnya, bukan kiasan atau kias. Nah, yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental yakni kata kerja yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara langsung oleh panca indera. Contohnya itu para korban yang merasakan kekecewaan yang begitu dalam karena sudah ditipu agen travel atau agen-agen yang merugikan korban tersebut. Seperti itu ya. Sudah paham nak untuk penggunaan kaidah kebahasaan? Sudah, Bu. Sudah, Ibu kira sudah paham ya. Selanjutnya ada struktur teks berita. Secara umum struktur teks berita terdiri dari judul berita, kepala berita, lalu ada slide selanjutnya nak. Ada tubuh berita, ada ekor berita. Nah, yang pertama itu slide sebelumnya. Nah, yang pertama itu ada judul berita. Judul berita harus singkat, logis, dan dapat mewakili seluruh isi berita. Jadi, buatlah semenarik mungkin agar menarik rasa penasaran pembaca. Kemudian yang kedua ada kepala berita. Memiliki lingkup bahasan yang lebih besar. Artinya, ada banyak informasi yang disajikan pada struktur berita ini. Yang selanjutnya, nak. Nah, yang ketiga ada tubuh berita, berisi penjelasan mengenai informasi yang telah disampaikan pada bagian kepala berita, yang menjelaskan jawaban atas pertanyaan yang mengapa dan bagaimana. Kemudian yang keempat ada ekor berita, mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Bagian ini tidak terlalu berpengaruh terhadap pokok berita. Sudah paham nak sampai di sini terkait penjelasan materi Ibu? Sudah, Bu. Sudah, mungkin ada beberapa yang belum paham. Ibu persilakan untuk bertanya. Karena masih 2 orang yang paham. Silahkan nak bertanya jika belum paham. Gunakan ikon angkat tangan ya, atau raise hand yang ada di fitur Zoom kita. Oh, Nak Nisa, silahkan nak. Bu, izin bertanya, mengapa pembuka berita dalam teks berita sangat penting, Bu? Mungkin itu saja, Bu, pertanyaan saya, Bu. Oke, ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Nisa? Baik, jika tidak ada, Ibu akan jawab, pembuka berita itu penting karena menjadi ringkasan singkat namun informatif dari berita. Jadi berita itu, judul berita itu membuat menarik perhatian pembaca dan membantu pembaca memahami pokok berita tanpa harus membaca keseluruhan teks. Paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi nak? Oh, Nak Elizabeth, silahkan bertanya nak. Baik, Bu, saya izin bertanya, apa yang membedakan teks berita dengan jenis teks lainnya, Bu? Baik, yang membedakan, oh sebelumnya ada yang ingin membantu Ibu untuk menjawab? Sepertinya tidak ada ya.
Yang membedakan teks berita dengan jenis teks lainnya adalah eh, teks berita itu memiliki ciri khas berupa kejadian aktual dan objektif, ditulis secara singkat dan jelas untuk menyampaikan informasi dari berita terkini. Begitu ya, Nak Elizabeth? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya, Nak? Jika tidak ada, biar Ibu yang bertanya. Ya, jadi Ibu tanya dan nanti Ibu unjuk siapa yang menjawab pertanyaannya. Ibu ingin bertanya, tadi kan Ibu sudah menutup PPT, sudah menjelaskan unsur 5W tambah 1H. Ibu ingin menguji kemampuan mengingat kalian apakah sudah benar-benar memahami apa 5W tambah 1H. Apa yang dimaksud dengan unsur 5W tambah 1H dalam teks berita? Silahkan yang bisa jawab, Ibu kasih nilai tambahan. Saya, Bu. Silahkan, Nak. Unsur 5W tambah 1H itu melibatkan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Eh, Itulah untuk membantu menyusun informasi secara komprehensif dalam sebuah berita, Bu. Iya, benar sekali, Nak Nisa. Tepuk tangan untuk Nak Nisa. Nanti Ibu kasih nilai tambahan ya, Nak. Baik anak-anak Ibu, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok karena Ibu akan memberikan tugas yang akan kalian selesaikan, yaitu menganalisis sebuah teks berita. Nah, kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang. Nah, Nisa boleh bantu Ibu untuk men-share tugasnya apa? Bisa, Ibu. Udah Ibu kirimkan di WA, Nak. Oke, baik. Nah, di sini ada contoh teks berita. Untuk melatih kemampuan kalian dalam memahami materi kita pada hari ini, dan nanti tugasnya seperti ini, Anak. Tapi Ibu bedakan teks beritanya. Ini kan contohnya. Silahkan kalian tentukan sekarang yang mana judul. Ayo, ini babak rebutan. Siapa cepat, dia dapat. Dan Ibu akan menambahkan nilainya. Ya. Silahkan siapa yang bisa jawab yang mana judul berita. Saya, Bu. Iya, Priyadina, silahkan, Nak. Judul beritanya, Bu, dari proyek penanaman 1.000 pohon di sekolah X, siswa dan guru bergandengan tangan untuk lingkungan. Iya, benar sekali. Itu adalah judul dari teks berita tersebut. Nah, Apria, Bu tandai dulu di absennya. Oke, selanjutnya. Bagian mana pembuka berita? Saya, Bu. Silakan, Nak Elizabeth. Pembuka berita itu dari bagian Sekolah X, sebuah sekolah menengah di Kota Merdeka, berkomitmen untuk menjaga lingkungan hidup dengan meluncurkan proyek penanaman 1.000 pohon dalam sebuah upaya kolaboratif yang melibatkan siswa, guru, dan komunitas lokal. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian lingkungan. Demikian, Bu. Ya, benar sekali. Elizabeth, itu adalah bagian pembuka berita. Nah, selanjutnya, mana bagian tubuh berita? Saya, Bu. Ya, Eh, silakan, Anissa. Tubuh berita itu dalam upaya, Bu, mulai dari dalam upaya, sebentar ya, Bu, dalam upaya untuk mengatasi masalah masalah deforestasi sampai, Bu, eh, di ini, Bu, diharapkan proyek ini akan menjadi contoh inspiratif bagi sekolah-sekolah lain di wilayah ini, Bu.
Ya, benar. Nah, sisanya itu adalah bagian dari ekor berita yang sesuai dengan konteksnya dan kutipan-kutipannya. Oke, paham sampai di sini, Nak? Paham. Paham? Nah, tugasnya adalah kalian membuat teks berita dengan kelompok masing-masing, lalu menentukan struktur teks berita yang terdapat pada teks berita kalian tersebut. Nah, cara membuatnya adalah dengan melihat apa berita yang terjadi baru-baru ini atau akhir-akhir ini yang terkini dan teratas pada topik hangat yang ada di internet. Sudah? Paham anak-anak? Jika sudah paham, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menyimpulkan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tidak ada, baik biar Ibu yang menyimpulkan bahwa pembelajaran hari ini adalah pentingnya pemahaman struktur teks berita, termasuk unsur-unsur seperti 5W tambah 1H dan juga keterampilan kalian dalam menganalisis dan memahami pesan utama, tujuan komunikasi, dan sumber informasi dalam teks berita. Kemudian pemahaman kalian terhadap keobjektifan dan keakuratan informasi menjadi kunci untuk membentuk literasi media yang baik. Dengan demikian, kalian dapat mengembangkan kemampuan membaca, memahami, dan mengevaluasi teks berita dengan kritis. Jangan lupa ya, Nak, dikerjakan tugasnya di kumpul hari ini paling lama pukul 7 malam. Ibu sediakan nanti Google Classroom ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, setelah ini masih ada pembelajaran selanjutnya. Ada, baik, tidak usah berdoa lagi. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Anak, dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Di darahku